itu atas dasar saran dari pelatih saya. Alhamdulillah sekarang kolesterol saya juga masih rendah di bawah 200 dan sebagainya. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua dalam menjaga kesehatan mental adalah kesehatan lansia adalah kesehatan mental. Dalam menjaga kesehatan mental juga ada 3 aspek yang harus dijaga, yang harus diimprove, dijaga. Yang pertama adalah melatih kesehatan kognitif katanya. Itu yang baru, karena jangan sampai kita jadi pikun. Kognitif itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, dengan rasio dan pemikiran, itu kognitif. Jadi jangan sampai kita jadi pikun, itu harus dilatih. Latihnya berapa? Saya akan refer kepada saran yang disampaikan Profesor Subroto pada waktu kita launching Latif di Tribrata. Menurut Profesor Subroto ada 4M yang harus dilakukan untuk supaya kita selalu pikiran itu selalu bekerja berjalan. 1, membaca. Kedua, menulis. Jadi membaca menulis, biasa kalau yang biasa menulis ya pasti membaca, menulis. Saya dibandingkan dengan kakak saya, dia kemarin ke kopi dia mau menulis 13 buku ya, 300 buku. Saya selama ini baru terbitkan 5 buku saya, yang dari kerjasama dengan Latif Taufik. Menulis buku yang diterbitkan secara nasional. Tapi kalau Latif Taufik sudah 13 buku dia tulis, membaca. Tapi karena terlalu banyak membaca dan menulis ya mungkin fisiknya lebih kuat saya daripada. Kemudian itu jadi membaca, kalau menurut Profesor Subroto, membaca, menulis, berhitung. Saya tuh tiap itu di komputer main catur, kadang-kadang atau main game yang pakai otak sedikit, selalu itu di komputer. Dan yang terakhir yang M yang keempat menurut Profesor Subroto mendengarkan musik. Nah kalau ini suka Latif Taufik atau Latif Sam nih, kalau ke tempat saya selalu saya ada musik di kantor saya, selalu ada musik, video, dengarkan musik. Terutama saya memang sedang lagu etnis Sunda, jika kalau Latif Taufik datang ke ruang saya, dia ruangnya sebelah, wah ini lagu Mang Koko dari mana di kumpulannya? Saya punya rekam, karena saya suka mendengarkan musik. Dan alhamdulillah saya udah 83 ini sudah 3 kali diganggu dia, tapi tetap masih bisa eksis dan masih fisik. 83 tahun usianya. Kesehatan fisik yang pertama jadi menjaga kognitif, kesehatan kognitif itu sangat penting. Jangan sampai kita jadi pikun, demensia. Ya pikun itu karena kita tidak berlatih berhitung, berlatih membaca. Dan yang ke B yang penting juga adalah gaul. Gaul Pak, kalau menurut DEI disebutnya social connection. Okay. Saya terjemahkan dengan gaul. Gaul. Jadi kita harus gaul, banyak gaul, seperti masuk ke dalam Latif ini dia ada gaul, social connection. Social connection itu dapat mengurangi depresi, kita bisa mengurangi stres, bergaul lah. Walaupun ibu-ibu bisa lihat, ibu-ibu juga masih bisa mengurangi asal bergaulnya dengan jadi dalam ini gaul itu penting menurut ini. Bahwa pertama mengurangi risiko kesepian, loneliness. Saya ada membaca di YouTube, di upload di kalau tidak di Latif Indonesia, kemudian oleh kakak saya di keluarga mengenai orang yang masuk di panti panti jompo. Dia merasa satu hal yang dia kesepian. Satu hal yang keluhan dia yang pertama dia bukan komplain, curhat dia dalam YouTube itu kesepian, loneliness. Orang itu satu ini adalah kita harus gaul seperti begini, gaul dalam atau istilahnya social connection ya, karena mengurangi kesepian. Yang kedua itu bisa mendukung kesehatan mental kita, kognitif itu dengan banyak bergaul ini dan sebagainya dapat mengurangi gejala depresi dan ketegangan, tension dan depression bisa berkurang. Dan C itu meningkatkan fungsi kognitif. Karena dengan gaul itu bisa membangun kognitif reserve. Ada cadangan reserve itu namanya, ini menurut dia ya, bukan menurut saya nggak ngerti. Di sini kemampuan otak untuk menggunakan jaringan saraf secara efisien dan fleksibel, kognitif reserve. Dan melalui gaul itu kognitif reserve bisa terbangun. Banyak tipe gaul yang harus diinikan, tapi saya kira tidak usah panjang lebar.
Itu kan karena kita sudah bergaul masuk di organisasi seperti Lantin, banyak dengan teman-teman nostalgia dan sebagainya. Itu adalah salah satu fungsi gaul yang harus kita bina dan harus kita ikuti partisipasi. Dan yang terakhir yang tidak begitu krusial sepertinya itu bahwa perlu ada semacam dukungan untuk kesehatan mental. Jadi konsepnya itu harus ada dukungan. Mungkin kita punya dokter konsulen, dokter yang setiap saat itu. Saya, dokter jantung saya sama dokter saraf saya yang melihat saya bisa WA tiap kali itu pakai WA saya, itu dukungan kesehatan mental. Wah ini kenapa nih, ini saya ada begini, saya kirim WA. Oh mungkin terlalu ini, atau kalau terlalu gawat, ya udah datang aja, ya, saya begitu. Saya ada dengan dokter Yamin, dokter sarafnya Prof. Teguh. Jadi saya ada itu namanya dukungan kesehatan mental. Jadi kita sebaiknya memelihara, bukan pelihara, ya menjaga, mempunyai seorang dokter yang bisa yang menangani penyakit kita dan bisa kita kontak tiap saat. Gitu. Ya, itu adalah yang terakhir. Demikian saya kira nanti konsep menjaga kesehatan di masa lansia. Ada dua aspek, fisik, Oke. Luar biasa. Turun Beliau ini usianya 83 kadang-kadang tahun. kalau saya melihat beliau, saya itu hampir tiap minggu mesti mampir. Karena apa? Itu memotivasi saya dan doa saya. Mudah-mudahan saya bisa kayak sampean. Itu aja. Iya, saya tanya Pak Taufik. Saya kalau ke arah Senayan mesti mampir. Numpang sholat, mudah-mudahan kadang-kadang dikasih makan, enak di sana. Makasih, lanjut saya pulang. Ya. Oh tunggu dulu. Oh ini ada hadiah dari Bandung kata untuk pembicara kita. Oh. Masih bisa durian ya? Luar biasa. Masih. saya satu butir sendiri, musafir. Masya. Ya. Nah ini ada spesial ini adalah Lantip Pram. Ketua Lantim Yang belum Bandung. kenal, beliau adalah Ketua Lantip Jabar. Jawa Barat. Ini, dan ini ada Profesor Sujatmiko, ahli batu kita. Apa? Luar biasa, Bang. Jadi selamat Pak, terima kasih atas sharingnya, luar biasa. Tadi yang saya perhatikan satu sebetulnya itu yang agak lupa mungkin, yang penting juga Pak ya, jangan baper, ya. Jangan baperan. Harus social correction. Betul. Ini Pak ada spesial dari Bandung. Terima kasih kami sharingnya Bapak luar biasa. Jadi mohon diterima. Pak Miko nanti akan menjelaskan lebih jauh apa ini isinya. Oh, itu buat saya, buat Pembicara kita yang spesial ya. Silakan untuk pembicara ini kita. seharusnya yang pertama di TV bicara itu nanti Miko karena konfirmasi kehadirannya terakhir diganti. Ya ini Lantim ciri Miko khas juga Lantip Miko. 88. Jadi Dari Lantim Miko ini dari Bandung. Tepuk tangannya untuk pembicara kita yang Baik, luar biasa. 43. Jadi Ini buat Anies Ruki. terima kasih. Ini dipasang juga ini ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh. Ketua umum kita ini. Datang. Ya, ini masih ada kultum 10 menit ya. Aduh. Ya, makan. Ya, Waduh. Monggo. Ya. Makasih. Monggo Mas. Ya. Oke. Ini kebetulan sambil kita menunggu beduk, kira-kira masih 8 menit lagi. Udah saatnya kita mendengarkan, ini udah lama kangen. Lantip Pito, monggo. Ya, saya buka. Kultum. Ya paling enggak, Bapak jenengan sebagai tuan rumah, sebagai ketua umum, monggo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di usia kita untuk bisa hadir bersama-sama. Saya mohon maaf, sebetulnya tadi berangkat dari rumah itu jam 16.27.
untung aja saya pakai mobil, pakai nomor dinas, pakai lampu. Jadi sapu aja udah, polisi nggak berani sekarang. Soalnya nomornya nomor handcap, jadi disangkanya saya abri gitu. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk bisa hadir berkenan kita untuk acara buka puasa bersama. Saya juga mohon maaf baru bisa hari ini berkumpul bersama karena memang setiap hari tiada hari tanpa bukber, Pak. Alhamdulillah ngirit di rumah itu kan. Kemudian juga saat ini memang dengan tugas saya di beberapa perusahaan ataupun di LVRI ini lebih berat daripada pada saat dinas dulu. Terima kasih untuk Lantip Jabar ya. Saya lihat ada Lantip Pram, ada Pak Miko, Lantip Miko, kemudian ini Pak Jani dari Malang loh, mendalam dari Malang. Ya, Pak. Dan ada lagi yang dari Banten, Pak. Nanti saya kayaknya ngelihat Pak Taufik Ruki di mana. Malum kan kalau menjelang buka puasa tuh mata ada lamur gitu. Yang kelihatan ibu-ibunya aja gitu. Jadi mungkin kita bisa bersama-sama melepas kerinduan ya, karena kita tahu memang Lantip ini kan sifatnya adalah semuanya bersifat sosial. Kita semua dari kita untuk kita, dan saya juga mohon maaf kalau mungkin kurang aktif ya, karena memang kita harus berbagi, dan syukurlah kita juga punya Lantip Sam yang sedemikian aktif. Ada Lantip Ricky Wakano ya tadi, tapi dia sedang sakit ya. Sedang dirawat ya. Oh, sedang dirawat ya. Tadinya saya pikir mau saya suruh ngasih kultum gitu. Dan kita semua terima kasih, di sini lengkap. Ada Lantip Taufik Ruki yang tentunya ya ada 3 Ruki Pak. Jadi paling tidak di sisa 7 menit ini kita mohon untuk yang mewakili 3 Ruki ya Pak ya. Tentunya mantap. Sudah tadi saya kuruki, Pak. Oh tadi kan ada 3 Pak. Baru 1 Pak. Yang 1 belum Pak. Jadi kalau saya ini ngikutin oh ada Lantip Sani ya. Lantip Sani, wah. Pencinya di mana pencinya? Kalau Lantip Taufik Ruki ini saya ikutin pada saat memberikan pengarahan di KPK itu. Wah, sampai sekarang jadi favorit istri saya, lucu katanya beliau itu. Kalau menyampaikan itu luar biasa. Karena dulu waktu istri saya masih sersa 2, Lantip Taufik Ruki ini suka gangguin istri saya gitu. Sekarang nggak berani gangguin istri saya gitu. Punten Pak Taufik, beliau ini udah saya anggap seperti kakak dari dulu gitu. Karena kebetulan dulu saya ajudan Wakapolri, ajudan seniornya angkatan beliau, almarhum. Oh, ini kayaknya belum ya Pak ya? Belum. Nah itu jadi ada satu yang lucu Bapak-Bapak sekalian. Ada orang sedang persiapan buka puasa, kemudian kebetulan untuk panggilan masuk dari masuknya Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar semua buka pada langsung halo ya kan udah keburu makan gitu. Nah ini juga sama nih, hitungannya nggak langsung pada buka. Saya kira mungkin dari saya demikian Pak Sam, mungkin kita bisa menyampaikan ada sekitar 7 menit lagi, masih ada atau 10 menit kali ya. Silakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enggak, sebelum saya lupa, ini kan saya harus lapor apa yang kita kerjakan, saya, Lantip Week, Lantip Mus, selama berapa hari ini. Dan kita juga akan ada program nanti di hari Senin, Lantip Indonesia Peduli Lansia. Jadi monggo nanti bapak-bapak yang ada waktu, kita mau berkunjung kepada saudara-saudara kita yang seumur kita, tapi cuma beda tempat dan beda nasib aja.